Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Alfiati Anbar. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang jurnal dan buku mengenai akuntansi perbankan. Stay tune ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke review jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Penerapan Finansial Teknologi Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah, karya Vindika Rifki Saputra, M. Ilyas Jailani, dan Ade Gunawan, yang terbit di Jurnal Sahmiyah tahun 2025. Nah teman-teman, kalau kita lihat sekarang, semua aktivitas keuangan sudah mulai melalui digital. Dari mulai transfer uang, pembayaran, sampai pengajuan pinjaman sekarang bisa dilakukan lewat smartphone. Perkembangan ini ternyata juga mempengaruhi perbankan syariah, termasuk dalam bidang akuntansi dan pencatatan keuangan. Jurnal ini membahas bagaimana fintech syariah mulai diterapkan dalam sistem akuntansi perbankan syariah. Jadi bukan hanya soal munculnya aplikasi bank digital saja, tetapi juga bagaimana teknologi membantu proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengawasan transaksi, sampai menjaga agar sistem tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini penulis menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Artinya penulis mengumpulkan berbagai penelitian dan jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan fintech syariah, lalu dianalisis untuk melihat bagaimana perkembangan dan pengaruhnya terhadap akuntansi perbankan syariah. Dari hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa fintech syariah memberikan banyak dampak positif bagi bank syariah. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi kerja. Kalau dulu banyak proses pencatatan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama, sekarang teknologi memungkinkan transaksi dicatat secara otomatis dan real time. Selain itu, penggunaan teknologi seperti blockchain juga dianggap mampu meningkatkan transparansi dan keamanan data karena transaksi yang sudah tercatat akan sulit dimanipulasi. Kemudian ada juga penggunaan Artificial Intelligence atau AI yang membantu proses analisis data keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Jurnal ini juga membahas perkembangan layanan seperti mobile banking syariah dan P2P lending syariah. Jadi sekarang masyarakat bisa melakukan transaksi atau pembiayaan berbasis syariah dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke bank. Menurut saya, kelebihan jurnal ini adalah topiknya sangat relevan dengan perkembangan dunia digital sekarang. Apalagi perbankan syariah sudah mulai serba online. Penjelasan mengenai hubungan teknologi dengan prinsip syariah juga cukup mudah dipahami. Tapi ada juga kekurangannya. Jurnal ini masih terlalu teoritis dan belum memakai data lapangan atau studi kasus nyata pada bank syariah tertentu. Jadi pembahasannya terasa masih umum dan kurang mendalam. Menurut saya jurnal ini menarik karena menunjukkan bahwa akuntansi perbankan syariah juga harus ikut berkembang mengikuti era digital. Jadi sekarang bank syariah bukan cuma soal prinsip Islam, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi secara efisien dan tetap sesuai syariah. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua yang menurut saya cukup menarik karena membahas isu yang sedang berkembang pesat di dunia perbankan modern, yaitu ESG atau Environmental, Social, and Governance. Judul jurnal ini adalah Pengaruh Environmental, Social, and Governance dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI pada periode 2020 sampai 2023, karya Wiranto Prasetyo dan Lucy Sri Musmini yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika tahun 2025. Sebelum masuk ke isi jurnal, aku mau jelasin dulu nih, apa itu ESG. ESG itu singkatan dari Environmental, Social, dan Governance. Sederhananya, ESG adalah tolak ukur seberapa bertanggung jawabnya sebuah perusahaan terhadap 3 hal sekaligus, yaitu lingkungan, masyarakat, dan tata kelola internalnya. Misalnya dari sisi lingkungan, bank yang menerapkan ESG akan mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan dan menghindari pembiayaan kepada industri yang merusak alam. Dari sisi sosial, bank memastikan karyawannya sejahtera dan layanannya bisa diakses masyarakat luas. Dari sisi tata kelola, bank harus dikelola secara transparan dan profesional tanpa adanya manipulasi ataupun korupsi. Saat ini, ESG semakin penting karena investor besar di seluruh dunia mulai menjadikannya syarat sebelum berinvestasi. Bank dengan ESG yang baik lebih mudah menarik investor dan lebih dipercaya masyarakat.
Nah, sekarang kita bicara tentang efisiensi operasional. Di jurnal ini, efisiensi operasional diukur menggunakan rasio yang namanya BOPO, singkatan dari biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, semakin rendah angka BOPO, semakin efisien bank tersebut, karena artinya bank bisa menghasilkan pendapatan yang besar dengan biaya yang kecil. Sebaliknya, kalau BOPO-nya tinggi, misalnya 90% atau lebih, itu tandanya bank tidak efisien. Biaya terlalu besar dibanding pendapatannya, dan itu akan menggerus keuntungan. Di Indonesia sendiri, OJK menetapkan bahwa BOPO yang sehat untuk bank adalah di bawah 85%. Jadi ini bukan sekedar angka teori, tetapi benar-benar diawasi oleh regulator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya data yang digunakan berupa angka-angka yang bisa diukur dan dihitung. Sampelnya adalah 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Data ini diambil dari laporan keuangan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan. Metode analisisnya ada dua. Yang pertama, menggunakan regresi linear berganda, yaitu cara untuk melihat seberapa besar pengaruh ESG dan BOPO secara bersamaan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur lewat ROA. Kedua, menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA. Nah, metode MRA ini digunakan untuk menguji apakah satu variabel bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara dua variabel lain. Dalam jurnal ini, MRA digunakan untuk melihat apakah efisiensi operasional atau BOPO bisa memperkuat atau justru memperlemah pengaruh ESG terhadap ROA. Jadi penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh secara terpisah, tapi juga melihat bagaimana ESG dan BOPO berinteraksi satu sama lain. Hal ini yang membuat penelitian ini lebih mendalam dibandingkan penelitian sejenisnya yang hanya melihat dari pengaruh langsung saja. Nah, untuk hasil penelitian menunjukkan 3 temuan utama. Hasil yang pertama, ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya, bank yang lebih serius menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik ternyata cenderung lebih menguntungkan. Ini masuk akal karena bank yang punya reputasi ESG baik akan lebih mudah menarik nasabah baru, lebih dipercaya investor, dan lebih kecil kemungkinannya terkena masalah hukum atau reputasi yang bisa merugikan. Hasil yang kedua, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Ini artinya semakin tinggi BOPO atau semakin tidak efisien bank, maka ROA-nya akan semakin rendah, alias bank makin tidak menguntungkan. Sebaliknya, semakin efisien bank mengelola biayanya, semakin tinggi keuntungannya. Ini temuan yang sangat logis dan konsisten dengan kondisi yang nyata di lapangan. Hasil ketiga, interaksi antara ESG dan BOPO juga berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, ketika bank menerapkan ESG dengan baik sekaligus efisien dalam operasionalnya, dampaknya terhadap kinerja keuangan menjadi jauh lebih kuat. Kedua hal ini saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Untuk kelebihan jurnal, yang pertama ada topiknya sangat relevan. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap bisnis yang berkelanjutan, penelitian ini hadir di waktu yang tepat dan memberikan bukti empiris bahwa ESG memang berpengaruh nyata terhadap profitabilitas bank. Kelebihan keduanya adalah penggunaan metode MRA yang lebih mendalam dibandingkan penelitian ESG kebanyakan, karena tidak hanya melihat pengaruh langsung saja, tetapi juga interaksi antar variabel. Untuk kekurangan jurnal, yang pertama ada sampelnya yang terlalu sedikit, yang hanya 10 bank, sehingga hasilnya belum bisa menggambarkan seluruh industri perbankan Indonesia secara menyeluruh. Kekurangan yang kedua adalah cara pengakuan ESG yang tidak konsisten antar bank karena menggunakan sumber data yang berbeda, sehingga perbandingannya kurang akurat. Untuk kekurangan yang ketiga adalah hasil uji asumsi klasik tidak dilaporkan. Padahal ini penting untuk membuktikan bahwa model regresi yang diinginkan sudah valid. Kesimpulan dari jurnal yang kedua ini yaitu kita semua belajar bahwa perbankan di era modern ini tidak lagi diukur dari seberapa besar labanya, tetapi juga dari bagaimana bank menjaga lingkungan, memberikan dampak sosial yang positif, dan dikelola dengan tata kelola yang baik. Dan yang lebih penting lagi, jurnal ini membuktikan bahwa ESG dan efisiensi operasional itu bukan dua hal yang bertentangan. Bank tidak perlu khawatir bahwa fokus pada ESG akan mengorbankan keuntungan. Justru sebaliknya, kalau ESG dijalankan dengan serius dan dibarengi efisiensi yang baik, keduanya bisa saling memperkuat dan mendorong kinerja keuangan yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga yang pembahasannya cukup unik karena mengajak kita melihat akuntansi syariah dari sudut pandang sejarah sampai ke era digital sekarang ini. Judul jurnal ini adalah Evolusi Pemikiran Akuntansi Syariah dari Zaman Klasik hingga Era Digital, karya Putri Tirahma, Cynthia Putri, dan Repaldo yang terbit di
Journal of Islamic Economic and Finance tahun 2025. Jurnal ini membahas perjalanan panjang akuntansi syariah mulai dari zaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin hingga era digital seperti sekarang ini. Yang menarik, penulis ingin membuktikan bahwa akuntansi syariah itu bukan sekedar adaptasi dari sistem akuntansi barat. Justru sebaliknya, peradaban Islam sudah punya sistem pencatatan keuangan yang terorganisir jauh sebelum sistem pembukuan double entry dikenal di Eropa. Buktinya adalah keberadaan Baitul Mal, Diwan, dan sistem pencatatan zakat yang sudah berjalan rapi sejak masa awal Islam. Selanjutnya, jurnal ini membahas perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, mulai dari sebelum adanya PSAK Syariah sampai perkembangan standar akuntansi syariah yang kita kenal sekarang. Jurnal ini juga membahas bagaimana teknologi digital seperti fintech syariah, blockchain, dan AI mulai mengubah cara kerja akuntansi syariah di era modern. Nah, teman-teman, pada jurnal ini, penulis membagi perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah sebelum tahun 2002, meskipun Bank Muamalat sudah berdiri sejak tahun 1992, Indonesia belum punya standar akuntansi khusus untuk lembaga keuangan syariah. Waktu itu, Bank Syariah masih menggunakan PSAK 31 yang sebenarnya dibuat untuk perbankan konvensional yang mengandung unsur bunga. Tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fase kedua adalah tahun 2002 hingga tahun 2007. Ini adalah fase penting karena lahirnya PSAK 59 sebagai standar akuntansi khusus pertama bagi perbankan syariah di Indonesia. Ini menjadi tonggak sejarah karena akhirnya Bank Syariah punya panduan resmi untuk menyusun laporan keuangannya. Fase ketiga adalah tahun 2007 hingga sekarang. DSAK terus menyempurnakan standar dengan menerbitkan PSAK Syariah yang lebih lengkap dan komprehensif, termasuk menyusun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, perkembangan standar ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin kuat posisinya dalam sistem keuangan nasional. Pada bagian yang lain juga ada pembahasan yang menarik, yaitu digitalisasi terhadap akuntansi syariah. Penulis menjelaskan bahwa teknologi seperti fintech syariah, blockchain halal, dan sistem pelaporan digital sudah mulai mengubah cara kerja akuntansi syariah secara signifikan. Digitalisasi membuat pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akurat. Tapi di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Akuntan syariah sekarang tidak cukup hanya memahami prinsip syariah saja, tapi juga harus menguasai teknologi informasi dan analisis data, belum lagi soal keamanan data dan bagaimana memastikan teknologi seperti AI dan blockchain tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jurnal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan etika profesi dan pemahaman maqasid syariah agar teknologi tidak menjauh dari prinsip-prinsip Islam. Nah, teman-teman, di jurnal yang ketiga ini, metode yang digunakan yaitu Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan Prisma. Jadi, penulis mengumpulkan 126 literatur, kemudian disaring sehingga tersisa 25 sumber yang relevan untuk dianalisis. Penggunaan SLR dengan pendekatan Prisma ini lebih baik dibandingkan jurnal-jurnal yang kita bahas sebelumnya, karena prosedurnya lebih transparan. Penulis menjelaskan tahapan seleksi literatur mulai dari 126 sumber sampai tersisa 25. Jadi pembaca bisa melihat alurnya dengan jelas. Nah, untuk kelebihan jurnalnya sendiri yaitu yang pertama, ada topiknya yang sangat relevan dan unik. Tidak banyak jurnal yang membahas akuntansi syariah dari perspektif historis sekaligus digital dalam satu tulisan. Pendekatan ini memberikan gambar yang lengkap tentang perjalanan panjang akuntansi syariah. Untuk yang kedua yaitu sudut pandang sejarahnya menarik. Penulis berhasil menunjukkan bahwa peradaban Islam punya kontribusi besar dalam sejarah akuntansi dunia, sesuatu yang sering diabaikan dalam literatur akuntansi konvensional. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu SLR-nya lebih terstruktur dibanding penelitian serupa karena menggunakan pendekatan Prisma yang memperjelas proses seleksi literatur. Untuk kekurangannya yaitu ada yang pertama, metodologi SLR-nya masih belum lengkap. Meskipun lebih baik dari jurnal sebelumnya, penulis masih belum menjelaskan database yang digunakan, kata kunci pencarian, dan kriteria inklusi sampai eksklusi secara detail. Padahal informasi ini sangat penting agar pembaca bisa memverifikasi hasil penelitian. Untuk kekurangan yang kedua yaitu analisisnya masih terlalu deskriptif. Jurnal ini banyak bercerita dan mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber daripada membangun argumen teoritis yang kritis dan mendalam. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu pembahasan digitalisasi masih kurang teknis.
Penulis menyebut fintech syariah, blockchain, dan AI, tapi tidak menjelaskan secara konkret bagaimana teknologi itu benar-benar digunakan dalam praktik akuntansi syariah. Jadi terasa masih di permukaan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu secara keseluruhan, jurnal yang ketiga ini cukup informatif dan relevan sebagai referensi awal bagi teman-teman yang ingin memahami sejarah dan perkembangan akuntansi syariah secara umum. Tapi untuk keperluan penelitian akademik yang lebih serius, jurnal ini perlu dilengkapi dengan sumber yang lebih empiris dan analisis yang lebih kritis. Pesan penting dari jurnal ini yaitu bahwa akuntansi syariah bukan sekedar sistem pencatatan keuangan biasa. Ia adalah instrumen moral yang membawa nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dan di era digital ini, akuntan syariah dituntut untuk bisa menguasai dua hal sekaligus, yaitu teknologi modern dan integritas nilai syariah. Jadi teman-teman, segitu dari review jurnal yang ketiga ini. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas 3 jurnal akuntansi perbankan, sekarang saatnya kita bahas tentang buku akuntansi perbankan. Yang pertama kita bahas yaitu buku yang berjudul Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh penerbit Widina pada Desember 2022. Buku ini ditulis secara kolaboratif oleh 16 penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 bab dan saya akan membahasnya dari mulai bab 1 hingga bab 15. Sekarang kita bahas dari mulai bab pertama, yaitu sejarah perkembangan akuntansi syariah. Di bab pertama, kita diajak memahami bahwa akuntansi syariah bukan sekedar akuntansi konvensional yang dimodifikasi. Buku ini menegaskan bahwa akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat Islam dan ajaran syariah itu sendiri. Menariknya, praktik pencatatan keuangan dalam Islam sudah ada sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, jauh sebelum Luca Pacioli memperkenalkan sistem double entry pada abad ke-15 yang selama ini kita kenal dalam akuntansi konvensional. Pada bab 2 yaitu perkembangan lembaga keuangan syariah, bab 2 ini membahas pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Data OJK menunjukkan aset bank umum syariah tumbuh dari 350 triliun pada 2019 menjadi 453 triliun pada Mei 2022. Momentum terbesar ini adalah merger 3 bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Januari 2021 yang menjadikan Indonesia memiliki bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Ya, sekarang masuk ke bab 3, prinsip dasar bank syariah. Bab 3 ini mengangkat fakta mengejutkan bahwa indeks literasi perbankan syariah masyarakat Indonesia tahun 2016 hanya 6,63%, sangat jauh tertinggal dari perbankan konvensional yang sudah 22,31%. Prinsip utama bank syariah meliputi larangan riba, gharar, maisir, serta keharusan setiap transaksi berbasis akad yang jelas dan halal. Bab 4 yaitu sistem operasional bank syariah. Di bab 4 ini dijelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan 5 konsep dasar, yaitu simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan fee atau jasa. Penghimpunan dana menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, sementara penyaluran dana mencakup berbagai akad seperti murabahah, salam, istisna, dan musyarakah. Bab 5 kerangka laporan keuangan syariah. Pada bab 5 ini membahas kerangka penyusunan laporan keuangan syariah yang mengacu pada PSAK syariah dan PAPSI. Yang menariknya, buku ini secara kritis menyebutkan bahwa PSAK dan PAPSI yang ada belum sepenuhnya mampu membantu Dewan Pengawas Syariah dalam menyelidiki dana non halal. Ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah masih perlu terus disempurnakan. Di dunia keuangan, terutama bank syariah, proses ini disebut akuntansi penghimpunan dana. Intinya, ini adalah cara bank mencatat setiap rupiah yang kamu titipkan lewat tabungan, giro, atau deposito. Nah, pencatatannya nggak asal-asalan loh. Ada 2 jalur utama. Pertama, prinsip wadiah. Ini murni titipan kamu. Di jurnal akuntansi, bank bakal mencatat ini sebagai utang atau liabilitas. Kenapa? Karena kapanpun kamu mau ambil, bank harus balikin. Kedua, prinsip mudharabah. Ini sifatnya investasi. Di akuntansi, ini masuk akun khusus bernama dana syirkah temporer. Uangnya diputar buat usaha, nanti hasilnya dibagi 2. Kenapa harus sedetail itu? Biar pas akhir bulan, bank tahu persis berapa bonus yang bisa dikasih ke kamu buat wadiah, dan berapa bagi hasil yang adil buat mudharabah. Jadi, gak ada yang saling merugikan. Gimana jadinya kalau kamu punya duit, tapi nggak punya keahlian bisnis, terus ketemu orang yang jago bisnis tapi bokek? Nah,
Ini dia rahasia akuntansi mudharabah. Dalam akuntansi mudharabah, pemilik modal, Syahibul Ma'al, ngasih 100% modalnya ke pengelola, mudharib. Di jurnal akuntansi bank atau lembaga syariah, modal ini dicatat sebagai dana syirkah temporer. Artinya modal titipan sementara buat diputar. Kalau bisnisnya untung, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal, namanya nisbah. Misalnya 60% buat yang kelola, 40% buat yang punya modal. Nah, bagian ini dicatat sebagai pendapatan bagi hasil di laporan keuangan. Tapi kalau rugi gimana? Ini uniknya. Kalau ruginya murni karena apesnya bisnis. Yang rugi duit cuma si pemilik modal, si pengelola cuma rugi waktu dan tenaga. Kecuali si pengelola curang atau teledor, baru dia yang ganti rugi. Adil banget kan? Makanya akuntansi syariah itu anti ribet dan transparan. Menurutmu, mending jadi pemilik modal atau pengelola? Punya mimpi bikin bisnis gede, tapi modal kamu cuma setengah? Jangan sedih, disinilah akuntansi musyarakah jadi penyelamat. Musyarakah itu intinya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Jadi, kedua pihak sama-sama setor modal dan sama-sama ikut ngelola. Di dalam jurnal akuntansi, modal yang digabungin ini dicatat sebagai investasi musyarakah. Nah, aturan bagi untungnya gimana? Keuntungan atau nisbahnya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Nggak harus sama rata 50-50 ya, bisa disesuaikan sama porsi modal atau porsi kerjaan masing-masing. Di akuntansi, ini diakui sebagai pendapatan sektor musyarakah. Tapi kalau rugi, pembagiannya wajib adil secara matematis. Kerugian harus ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Kalau modalmu 60%, ya kamu tanggung rugi 60%, gak boleh dibebankan ke satu orang doang. Jadi, musyarakah itu prinsipnya untung dinikmati bersama sesuai kesepakatan, rugi dipikul bersama sesuai kemampuan modal. Adil banget kan? Pengen beli laptop impian tapi modal mepet dan ogah terjebak riba? Tenang, akuntansi murabahah punya solusinya tanpa ada yang disembunyiin. Murabahah itu intinya adalah akad jual beli. Bank bakal beliin dulu barang yang kamu mau secara tunai. Terus, bank jual lagi ke kamu dengan harga modal plus keuntungan yang disepakati bersama di awal. Semuanya transparan. Dalam akuntansinya, begitu akad sah, bank langsung mencatat piutang murabahah sebesar total harga jual. Hebatnya, karena ini sifatnya jual beli, cicilan kamu tiap bulan bakal tetap dan gak bakal naik sampai lunas, meskipun kondisi ekonomi lagi naik turun. Ingat ya, syarat utama murabahah. Bank harus beneran beli barangnya dulu baru dijual ke kamu. Bank gak boleh cuma kasih duit tunai ke kamu, terus disuruh beli sendiri, karena itu bisa jatuh ke riba. Gimana jadinya kalau kamu beli barang, bayar lunas sekarang, tapi barangnya belum dibuat sama sekali? Menurutmu ini penipuan? Eits, di ekonomi syariah, ini halal dan namanya akad salam. Gampangnya, akad salam itu mirip banget sama sistem pre-order. Pembeli bayar tunai 100% di depan, baru deh si penjual atau produsen bikin barangnya. Akad ini biasanya dipakai buat sektor pertanian atau konveksi baju, di mana modal di awal itu penting banget buat modal kerja. Nah, gimana akuntansinya? Unik nih, karena barangnya belum ada, pembeli nggak boleh nyatet itu sebagai persediaan barang, melainkan sebagai piutang salam. Sebaliknya, si penjual bakal nyatet uang yang diterima sebagai utang salam, karena mereka punya utang berupa barang yang wajib dikirim nanti. Tapi nggak boleh asal ya, biar nggak jadi judi atau penipuan, spesifikasi barangnya harus super jelas di awal. Mulai dari ukuran, jumlah, kualitas, sampai tanggal kirimnya. Kalau nggak jelas, akadnya batal demi hukum. Mau bangun rumah impian atau pesan barang custom tapi modalnya nggak bisa langsung lunas di depan? Tenang, di ekonomi syariah ada solusi keren yang namanya akad istisna. Gampangnya, istisna itu adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang.
dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Bedanya sama akad salam yang wajib lunas di awal. Kalau istisna, pembayarannya fleksibel banget. Bisa di depan, di tengah, dicicil sesuai progres pembangunan ataupun di akhir. Nah, di dunia akuntansi, pencatatannya seru banget. Karena barangnya berproses, si penjual atau kontraktor bakal mencatat biaya ke akun aset istisna dalam penyelesaian. Setiap progresnya naik, mereka bakal nagih ke pembeli lewat akun piutang istisna dan pembeli mengakuinya sebagai aset atau utang sesuai termin pembayaran. Syarat mutlaknya seperti spesifikasi, bahan, ukuran, dan waktu penyerahan barang harus detail dan sepakat di awal. Biar apa? Biar nggak ada drama PHP atau salah paham di tengah jalan yang bikin akadnya jadi nggak sah. Bayar mahal-mahal tiap bulan, tapi barangnya tetap punya orang lain dan nggak bakal jadi milik kita. Tenang, itu bukan penipuan, tapi ini adalah konsep akad ijarah. Di dalam akuntansinya, pemilik barang bakal mencatat uang yang diterima sebagai pendapatan ijarah, tapi mereka tetap wajib menanggung biaya perawatan barangnya. Sedangkan buat kamu, si penyewa, uang yang dikeluarkan bakal dicatat sebagai beban sewa atau beban ijarah. Di dalam akuntansinya, pemilik barang bakal mencatat uang yang diterima sebagai pendapatan ijarah, tetapi mereka tetap wajib menanggung biaya perawatan barangnya. Sedangkan buat kamu si penyewa, uang yang dikeluarkan bakal dicatat sebagai beban sewa atau beban ijarah. Aturan pentingnya, jangka waktu sewa dan tarifnya harus disepakati jelas di awal. Gak boleh ada biaya siluman yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, karena dalam syariah, segala bentuk ketidakjelasan itu dilarang. Pernah nggak sih kamu mikir kalau ada orang telat bayar cicilan di bank syariah terus kena denda, uang dendanya lari kemana? Diambil buat keuntungan bank? Nggak dong, sini kenalan sama akuntansi dana kebajikan. Di bank atau lembaga keuangan syariah, ada satu akun khusus yang menampung dana sosial. Sumbernya dari mana? Mulai dari uang denda nasabah yang bandel, dana zakat, infak, sedekah, sampai pendapatan non-halal yang nggak sengaja masuk. Seperti bunga bank umum, semua itu digabung jadi satu. Nah, dalam ilmu akuntansinya, dana ini wajib dipisah total dari aset pribadi bank. Dicatatnya di laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan. Setiap ada uang masuk, dicatat sebagai penerimaan. Dan ketika disalurkan untuk sumbangan, fasilitas umum atau beasiswa, barulah dicatat sebagai penyaluran. Prinsip akuntansi ini super ketat. Bank sama sekali nggak boleh mengambil keuntungan Rp1 pun dari dana ini. Semuanya murni harus kembali ke masyarakat yang membutuhkan, benar-benar transparan dan berkah. Keren banget kan? Akuntansi ternyata nggak cuma soal cari cuan, tapi juga soal kemanusiaan. Pernah nggak sih dapat chat dari temen yang bunyinya, "Oi, pinjam dulu 100, tanggal muda gue ganti." Nah, di ekonomi syariah, transaksi pinjam-meminjam murni kayak gini disebut akad qard. Uangnya, qard itu adalah akad pinjaman yang sifatnya sosial atau tolong-menolong. Prinsip utamanya, pinjam 100.000, ya balikinnya harus pas 100.000. Nggak boleh ada tambahan bunga atau biaya admin tersembunyi yang menguntungkan si pemberi pinjaman, karena itu bisa jatuh ke riba. Di dalam pencatatan akuntansinya, orang atau bank syariah yang ngasih pinjaman bakal mencatat uang itu sebagai piutang qard. Sedangkan buat kamu yang minjam, wajib hukumnya mencatat itu sebagai kewajiban atau utang qard yang harus dilunasi sesuai waktu yang dijanjikan. Tapi uniknya, pas balikin, si peminjam boleh banget nih ngasih uang lebih atau hadiah sebagai tanda terima kasih. Asalkan itu murni sukarela dari hati dan nggak disyaratkan di awal akad. Itu justru sunnah yang bagus. Jadi, esensi akad qard itu adalah buat bantu sesama, bukan buat cari untung. Nah, teman-teman, pernah mikir nggak pas kalian transfer uang antar bank lewat aplikasi, uangnya itu jalan-jalan lewat mana sih? Kok bisa langsung nyampe? Sini bongkar rahasianya bersama akuntansi kas, clearing, dan pajak di bank. Pertama, akuntansi kas. Setiap kamu setor tunai di teller, fisik uang itu dicatat sebagai aset kas bank. Tapi pas kamu transfer ke bank lain, fisik uangnya nggak langsung dikirim pakai kurir ya. Disinilah peran clearing. Akuntansinya mencatat saldo bank kita di Bank Indonesia yang berkurang dan saldo bank tujuan yang bertambah. Semua serba digital.
Kedua, soal pajak. Sadar nggak, setiap dapat bunga tabungan atau bagi hasil, nominalnya langsung dipotong. Nah, dalam akuntansi perbankan, bank bertindak sebagai pemotong pajak resmi. Uang potongan itu dicatat sebagai utang pajak oleh bank, yang nantinya wajib disetor total ke kas negara. Jadi bank nggak ngambil untung dari situ. Kenapa tiga hal ini harus dicatat super detail tiap detik? Karena kas, clearing, dan pajak itu melibatkan pihak eksternal seperti Bank Indonesia dan Dirjen Pajak. Selisih Rp1 aja di akhir hari, satu kantor bisa nggak pulang demi nyari errornya. Ternyata di balik layar HP kita ada sistem akuntansi yang super sibuk, bukan? Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu buku lagi yang berjudul tentang akuntansi perbankan, karya saya Silawati, LOD Hasiara, dan Eko Adi, diterbitkan oleh PT Media pada Juni 2020. Buku sebelumnya berfokus pada perbankan syariah. Buku ini membahas perbankan konvensional dengan perspektif yang lebih global dan regulatoris. Jadi kedua buku ini saling melengkapi dan bersama-sama memberikan gambaran yang sangat utuh tentang dunia akuntansi perbankan di Indonesia. Kita bahas yang pertama, yaitu bab 1, pengantar akuntansi perbankan. Di bab 1 ini penulis membangun fondasi konseptual yang kuat. Akuntansi perbankan didefinisikan sebagai cabang khusus akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan interpretasi aktivitas keuangan institusi perbankan. Ada 5 ruang lingkup utama yang dibahas, yaitu pencatatan transaksi finansial, penyusunan laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, manajemen risiko, serta audit dan penyelidikan. Yang menariknya, bab ini langsung menegaskan bahwa akuntansi bukan sekedar alat pencatatan angka, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan bank untuk transparan, akuntabel, dan penuh terhadap regulasi. Ini perspektif yang sering terlupakan oleh pelajar. Kita bahas di bab 2, struktur keuangan perbankan. Pada bab 2 ini membahas 3 komponen utama neraca bank, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva bank mencakup pinjaman yang menjadi sumber pendapatan bunga utama, investasi dalam surat berharga, dan aset operasional. Kewajiban didominasi oleh simpanan nasabah sebagai sumber dana utama bank. Bab ini juga membahas hubungan antara bank dan pelanggan melalui 4 pilar, yaitu kepercayaan, komunikasi, efektif, dan pelayanan berkualitas, serta personalisasi. Secara kritis, bagian ini terasa lebih seperti materi manajemen daripada akuntansi murni. Namun, penulis ingin menegaskan bahwa akuntansi perbankan tidak bisa dilepaskan dari konteks bisnis dan hubungan dengan nasabah yang mendasarinya. Pada bab 3, yaitu transaksi dan pengelolaan risiko. Bab 3 ini membahas 5 jenis transaksi perbankan utama, yaitu pemberian pinjaman, penerimaan deposito, pemrosesan pembayaran, aktivitas investasi, dan pengelolaan risiko. Penulis menghubungkan setiap transaksi dengan risiko yang menyertainya, mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi. Pesan dari bab ini adalah bahwa pencatatan akuntansi yang akurat bukan sekedar kewajiban teknis, melainkan merupakan instrumen manajemen risiko yang nyata. Jadi, setiap kali kita mencatat transaksi dengan benar, kita sebenarnya sedang membantu bank mengelola risikonya. Ini sudut pandang yang sangat menarik dan jarang diajarkan secara eksplisit. Lanjut ke bab 4, pengukuran kinerja perbankan. Nah, bab 4 ini menurut saya paling kuat dan paling penting dalam buku ini. Bab 4 membahas 7 metrik keuangan utama yang digunakan untuk mengukur kinerja bank. Yang pertama adalah net interest margin atau NIM, yaitu rasio yang mengukur efisiensi bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dan dari portofolio aset dan kewajiban bunganya. Buku ini menegaskan bahwa NIM yang stabil dan sehat menunjukkan bahwa bank dapat mengelola aset kewajiban bunganya secara efisien. Yang kedua adalah return on asset atau ROA, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien bank dalam mengalokasikan asetnya. Namun, buku ini juga mengingatkan bahwa ROA yang tinggi bisa disebabkan oleh praktik manajemen risiko yang agresif. Jadi, angka tinggi tidak selalu berarti baik. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE, yaitu rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal dari sudut pandang pemegang saham. Penting diingat bahwa ROE tinggi yang dihasilkan dari leverage tinggi justru meningkatkan risiko keuangan bank. Yang keempat adalah loan to deposit ratio atau LDR, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar bank menggunakan dana simpanan nasabah untuk menyalurkan pinjaman. LDR yang terlalu tinggi berarti bank terlalu bergantung pada simpanan nasabah yang sewaktu-waktu bisa ditarik.
Yang kelima yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu rasio kecukupan modal yang sangat diperhatikan oleh regulator. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan modal yang kuat untuk menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Yang keenam adalah Non-Performing Loan Ratio atau NPL, yaitu rasio yang mengukur kualitas portofolio kredit bank. Semakin tinggi NPL, semakin besar risiko kredit yang dihadapi bank dan semakin besar potensi kerugiannya. Yang ketujuh adalah Liquidity Coverage Ratio atau LCR, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk bertahan dalam kondisi krisis likuiditas selama 30 hari ke depan menggunakan aset yang mudah dicairkan. Ketujuh metrik ini penting sekali untuk dipahami karena inilah indikator-indikator yang digunakan oleh manajemen bank, investor, dan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia untuk menilai kesehatan keuangan sebuah bank. Lalu bab kelima, yaitu akuntansi pembiayaan dan investasi. Pada bab kelima ini membahas pembiayaan jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun dan pembiayaan jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun, serta bagaimana bank menilai kelayakan investasi. Penilaian kelayakan investasi dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period, dan Profitability Index. Ini adalah alat-alat analisis yang sangat berguna dalam menentukan apakah suatu proyek atau investasi layak untuk dijalankan oleh bank. Bab ini juga membahas pengelolaan portofolio investasi bank secara menyeluruh, dari identifikasi tujuan investasi, analisis risiko, alokasi aset, diversifikasi, pemantauan, hingga penyesuaian portofolio. Sekarang lanjut di bab 6, pengelolaan modal dan likuiditas. Pada bab 6 membahas dua pilar utama stabilitas bank yaitu modal dan likuiditas. Ada satu kutipan dari Basel Commit yang menurut saya sangat penting untuk diingat, yaitu bahwa keberadaan modal yang memadai tidak akan cukup untuk menjamin kelangsungan hidup bank tanpa likuiditas yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Artinya, bank bisa punya modal besar, tapi kalau tidak punya likuiditas yang cukup, bank tetap bisa kolaps. Inilah yang terjadi pada banyak bank saat krisis keuangan global 2008. Bank yang terlihat sehat dari sisi modal ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan likuiditas. Persyaratan modal minimum dibahas berdasarkan kerangka Basel yang menetapkan modal inti atau tier 1 dan modal total sebagai dua komponen utama. Ketika bank tidak memenuhi persyaratan ini, regulator berhak mengambil tindakan korektif. Lalu pada bab 7, pengaturan dan penerapan standar akuntansi. Pada bab 7 ini adalah bab yang paling kaya dari sisi regulasi. Penulis membahas dua kerangka standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan secara berdampingan. Dari sisi internasional, penulis membahas IFRS atau International Financial Reporting Standards, terutama IFRS 9 tentang instrumen keuangan dan IFRS 15 tentang pengakuan pendapatan. IFRS 9 khususnya sangat penting karena mengharuskan bank untuk mengevaluasi risiko kredit secara lebih komprehensif dan membentuk cadangan kerugian yang mencerminkan peramalan kondisi ke depan, bukan hanya kondisi saat ini. Dari sisi Indonesia, penulis membahas 5 PSAK yang paling relevan untuk perbankan. Pertama, PSAK 50 tentang penyajian laporan keuangan. Kedua, PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Ketiga, PSAK 59 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Keempat, PSAK 60 tentang pengakuan dan pengukuran pajak atas instrumen keuangan. Kelima, PSAK 101 tentang pengungkapan risiko dalam laporan keuangan. Lalu dilanjut di bab 8, audit dan pengendalian internal. Pada bab 8 ini membahas peran auditor eksternal dan sistem pengendalian internal bank. Auditor eksternal berperan melakukan audit laporan keuangan, mengevaluasi pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi. Proses audit laporan keuangan di perbankan tidak sesederhana audit perusahaan biasa. Auditor harus memahami struktur kompleks bank, melakukan pengujian transaksi dan saldo akun yang signifikan, mengevaluasi pengungkapan, dan akhirnya menerbitkan opini. Audit yang mencerminkan penilaian independennya. Sistem pengendalian internal bank mengacu pada kerangka COSO atau Commit of Sponsoring Organization yang menjadi standar global dalam merancang dan mengevaluasi pengendalian internal. Lalu pada bab 9, pengungkapan laporan keuangan.
Bab 9 ini membahas persyaratan pengungkapan laporan keuangan bank, termasuk informasi yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan. Yang menariknya, bab ini juga membahas penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, termasuk pemanfaatan big data dan platform digital dalam pelaporan. Ini adalah bab 9 ini topik yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana bank-bank besar sudah mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan mereka kepada publik dan regulator. Lalu, bab 10, perbandingan akuntansi perbankan global. Bab terakhir ini memberikan perspektif global yang sangat berguna. Penulis membandingkan praktik akuntansi perbankan di berbagai negara, mengidentifikasi perbedaan dalam standar akuntansi dan pengungkapan, serta membahas tren harmonisasi akuntan perbankan global. Pesan utamanya adalah bahwa standar akuntan perbankan bukan sesuatu yang kaku dan seragam di seluruh dunia. Setiap negara memiliki konteks historis, regulasi, dan kebutuhan yang berbeda. Namun arahnya jelas menuju harmonisasi melalui adopsi IFRS yang semakin meluas. Nah, teman-teman, tadi itu review lengkap dari buku akuntansi perbankan karya Sailawati, Laodea Siara, dan Eko Adi Widianto. Jadi demikian review jurnal dan buku mengenai akuntansi perbankan yang telah saya paparkan. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dunia perbankan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun sistem akuntansinya. Perbankan modern tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada efisiensi, transparan, tata kelola, keberlanjutan, serta penerapan nilai-nilai etika dan syariah. Melalui jurnal-jurnal yang telah direview, kita dapat memahami bagaimana perkembangan fintech, ESG, digitalisasi, hingga evolusi akuntansi syariah memberikan pengaruh besar terhadap sistem perbankan saat ini. Sementara itu, dari buku-buku yang dibahas, kita belajar bahwa akuntansi perbankan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, hingga penerapan standar akuntansi nasional dan internasional. Semua materi ini memberikan wawasan bahwa seorang akuntan perbankan di era modern tidak hanya dituntut untuk memahami angka dari laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami regulasi, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya. Akhir kata, semoga review jurnal dan buku ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Akhir kata, semoga review jurnal dan buku ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita semua mengenai akuntansi perbankan, baik konvensional maupun syariah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.